Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tita Suci Wulandari. Saya merupakan mahasiswi Universitas Bengkulu. Sekarang saya sedang menempuh semester 5 di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah ini. Untuk materi yang akan dijelaskan pada kali ini yaitu dengan judul Anjak Piutang. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi, anjak piutang ini menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK 017/2000. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Nah, untuk pihak yang terlibat dalam anjak piutang ini sendiri ada kreditur atau disebut dengan klien. Nah, kreditur atau klien adalah perusahaan-perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Kreditur menjual tagihannya pada perusahaan faktoring untuk bisa diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada faktoring. Faktoring atau perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya. Selanjutnya itu ada debitur. Nah, debitur ini merupakan perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan uang kreditur. Nah, selanjutnya untuk anjak piutang ini sendiri memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu menurunkan biaya produksi, memberikan fasilitas pembayaran di muka, meningkatkan daya saing perusahaan klien, meningkatkan kemampuan perusahaan klien dalam memperoleh laba, menghindari kerugian karena debit macet, dan mempercepat proses ekonomi. Nah, anjak piutang ini sendiri juga memiliki jenis-jenis. Nah, di sini dibagi berdasarkan berbagai macam. Berdasarkan di sini yang pertama itu berdasarkan pelayanan. Nah, berdasarkan pelayanannya, anjak piutang ini memiliki beberapa macam bentuk lagi. Di sini ada full service factoring. Nah, full service factoring ini adalah anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan. Nah, berdasarkan pelayanannya ini juga ada yang disebut dengan book factoring. Book factoring adalah jarak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Nah, di sini juga ada maturity factoring. Nah, pada maturity factoring ini pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan klien, namun oleh perusahaan penjualan dan penagih piutang serta proteksi atas tagihan. Di sini juga ada finance factoring. Finance factoring ini adalah anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tagihan. Dan yang selanjutnya ini ada jenis anjak piutang berdasarkan penanggungan risiko. Berdasarkan penanggungan risikonya ada yang pertama yaitu with resource factoring. Nah, untuk with resource factoring ini berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian with resource, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Dan selanjutnya berdasarkan penanggungan risiko ini ada juga with resource factoring, without resource factoring. Nah, perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan klien. Tetapi dalam perjanjian anjak piutang dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan bisa diberlakukan bentuk resort. Di sini juga ada jenis anjak piutang berdasarkan perjanjiannya. Nah, berdasarkan perjanjiannya di sini ada disclosed factoring. Untuk disclosed factoring ini merupakan penagihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Saat piutang jatuh tempo, perusahaan anjak piutang mempunyai hak tagih kepada debitur yang bersangkutan.
Dan selanjutnya di sini juga ada undisclosed factoring. Untuk undisclosed factoring ini adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali jika ada pelanggaran kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risikonya. Di sini juga ada berdasarkan lingkungan kegiatan. Nah, pada jenis anjak piutang yang berdasarkan lingkungan kegiatan ini juga dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu ada domestic factoring. Domestic factoring adalah kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitur yang berdomisili dalam negeri. Nah, dan juga ada international factoring. Untuk international factoring ini sendiri merupakan kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Dan selanjutnya dalam anjak piutang ini juga ada perbedaan anjak piutang dengan pinjaman bank. Nah, di sini ada 3 perbedaannya, yaitu yang pertama, anjak piutang adalah pada nilai piutang bukan kelayakan kredit perusahaan. Anjak piutang bukanlah suatu pinjaman melainkan pembelian suatu aset piutang. Dan yang ketiga yaitu pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan atau sedikit penyampaian materi dari anjak piutang. Saya Tita Suciwalandari juga memohon maaf kepada semua yang melihat atau semua yang memperhatikan video ini. Jika terdapat banyak kesalahan atau terdapat banyak kekurangan, saya memohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.